4 orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi. Peristiwa kebakaran yang menelan korban jiwa ini terjadi sekitar pukul 6.21 pagi. 4 rumah di permukiman padat penduduk ini ludes dilalap api. 76 personil dan 27 unit mobil damkar Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan api. 4 korban jiwa yang masih berusia anak-anak itu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena masalah kelistrikan yang diakibatkan hubungan arus pendek listrik. Ya, kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Yohanes Leonardo yang sudah berada di lokasi kebakaran di Bukit Duri, Jakarta. Selamat malam Ardo, hingga saat ini apa kemudian proses yang masih berlangsung di sana? Ya, Ken dan juga Vena, sebenarnya untuk proses pemadaman sudah selesai sejak pukul 10 pagi tadi. Namun yang perlu dikabarkan adalah dengan total ada 16 kepala keluarga yang terdampak dengan total sampai 46 korban begitu ya yang terdampak. Ini adalah rumah atau TKP terjadinya kebakaran yang dilahap pada pagi hari tadi. Sudah dipasangi oleh garis polisi dan dilarang untuk diakses ke dalam oleh siapapun selain polisi. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat kemudian seperti apa kondisi pemukiman padat penduduk yang kemudian ini terbakar pada pagi hari tadi. Karena memang dalam rumah sebelah kanan saya, rumah putih yang terbakar ini menjadi titik awal terpantiknya api pada pagi hari tadi. Total ada 10 kepala keluarga yang tinggal di dalam, termasuk ada 1 unit rumah tinggal dan juga 1 unit rumah kontrakan. Dan dalam satu keseluruhan ini di rumah kontrakan ada 8 kepala keluarga, sementara dari rumah tinggalnya ada sekitar 2 kepala keluarga. Dan ini adalah jendelanya yang sudah terbuka karena lahapan api pada pagi hari tadi. Dan juru kamera kami Wahyudin Darmansyah sedang mengajak Anda dan memperlihatkan kondisi terkini di dalam. Anda saksikan puing-puing sudah hangus terbakar dan ruangan-ruangan juga sudah menghitam gitu ya karena lahapan api. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jelasnya kemudian kondisi rumah, saya sudah bersama dengan salah satu warga setempat, Mas Alam. Selamat malam, Mas Alam. Malam. Ya, Mas Alam, boleh diceritakan, ini Mas Alam kan warga di sini nih. Ya. Nah, itu kemudian rumah ini tuh apa sih Mas awal yang meledak kebakaran tuh apa sih awal Mas? Kayak ke konsleting listrik. Yang mana sih Ya. Mas rumahnya Mas? Oh, yang ini nih. Awalnya dari sini. Itu Dari sini. rumah kontrakan atau rumah? Rumah yang punya, kalau yang dua kamar ini. Itu Dua. dalamnya apa Mas? Kamar. Oh, kamar. Tempat tidur lah, tempat tidurnya di yang punya kontrakan di sebelah sini 2. Kalau misalkan kontrakannya di sebelah ujung sana. Di sebelah belakang. Ya, di belakang. Jadi rumah kalau yang kebakarnya itu yang pertama dari ruangan Dari ini, Mas? ruangan ini. Nah, Mas Ya. Alam, tadi pagi ketika mulai kebakaran itu Mas Alam kondisinya gimana tuh ngelihatnya? Kaget. Itu langsung jam berapa sih Mas persisnya Mas keluar terus ngeliat udah asap semua ke Kurang lebihnya jam 5:30. Jam pagi. 5:30 pagi. Iya. Itu udah penuh asap tuh Udah di penuh. gang ini ya? Iya. Nah, Mulai dari jendela di ventilasi sebelah sini. oke, ventilasi yang sebelah belakang itu di mana rumah kontrakannya ya Bang ya? Iya. Nah, mungkin boleh tunjukin Bang titik rumah kontrakan, karena kan di depan rumah tinggal berarti ya Mas ya, dan di belakang adalah rumah kontrakan. Artinya pemirsa, dari keterangan Alam, salah satu warga sekitar, ada 2 unit rumah. Nah, ini adalah titik rumah kontrakan ya Mas Alam ya. Nah, ini gimana tadi Mas proses warga, kan ada yang selamat, ada yang nggak selamat, itu gimana tadi mereka lompatnya Mas? Lompatnya dari sini, dari jendela sini. Dari jendela, iya, lompat ke bawah. Ini kan tingginya sekitar 3,5, hampir 3 meter. Kurang lebihnya, iya. Nah, itu mereka lompat cedera nggak tuh Mas? Cedera. Ada yang kepalanya bocor, ada yang kakinya luka, pincang, gitu sih. Keseleo, macam-macam lah. Ya. Tapi ini kan ada 8 kepala keluarga ya, Mas Alam. Nah, kalau kemudian ketika lompat semua itu berarti anak-anak kan ada beberapa yang meninggal dunia kemudian. Tapi yang lain selamatnya juga lompat apa gimana? Selamatnya ada lompat, ada yang dipegang sama orang tuanya,
bayi itu dipegang sama orang tuanya sambil loncat. Oh, berarti untuk beberapa korban yang tidak selamat itu mereka lompat ya, Mas? Lompat, iya. Lompat. Untuk beberapa lainnya berhasil lompat. Kalau baik, terima kasih Mas Alam atas informasinya. Baik. Semoga urusan di sini segera selesai, Amin. segera dipulihkan semuanya. Masih banyak. Ya, tadi adalah sekilas wawancara kami dengan Alam, salah satu warga sekitar yang menggambarkan struktur rumah yang terdiri dari rumah kontrakan dan juga rumah tinggal. Dan Vena dan juga Ana yang dapat kami gambarkan dari TKP adalah seperti itu, di mana kondisi rumah sudah hangus terbakar dan korban sudah dilarikan, beberapa korban tewas sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri dan dalam proses identifikasi lebih lanjut kembali ke Anda di studio di Jakarta. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo, pelaporan Anda langsung dari Bukit Duri, Jakarta Selatan.